Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian ayat-ayat yang termaktub di dalam surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat ke-5. Apa bunyinya? Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-6 yang bunyinya wa idzal biharu sujirat. Apabila laut dipanaskan. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat pertama, kedua sampai ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai perubahan. Apa? Berbagai perubahan yang terjadi di alam semesta ini menjelang hari kiamat. Ayat yang pertama menceritakan tentang perubahan yang terjadi pada matahari. Idza syamsu kuwirat. Di ayat yang kedua, Allah menceritakan perubahan yang terjadi pada bintang. Wa idzan nujumu kadarat. Jatuh, padam, berserakan. Di ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menceritakan perubahan yang terjadi pada gunung. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung akan musnah. Diangkat kemudian musnah. Dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang keempat Allah berbicara tentang unta yang sedang bunting tua. Di mana nanti unta yang sangat berharga itu oleh manusia akan ditinggalkan. Di ayat yang kelima Allah berbicara tentang binatang liar. Yang selama ini mereka takut dan menjauh dari manusia. Nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan berubah. Bisa ngumpul bareng manusia. Dan di ayat yang ke-6 Allah bercerita tentang perubahan yang terjadi pada laut. Berarti perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang ajeg. Gak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berubah, bahkan alam semesta ini akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan fana. Fana siapa? Hilang, hancur, musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rahman. Ayat berapa? Ayat 26 sampai 27. Jadi, ketika kita memahami fakta bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, maka kita harus menyiapkan mental. Menyiapkan apa? Mental. Karena ada hidup, ada mati.
Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada baru, ada lama, lawas. Tidak ada yang ajib. Sehingga kita ini jangan terlalu terikat dengan dunia. Sesayang-sayangnya jenengan sama istri, ada saatnya pernikahan itu akan berakhir. Kintung akan pegatan Ustaz. Utuh. Berakhir kan nggak mesti bercerai. Bisa jadi berakhirnya itu dengan apa? Dengan meninggal. Siapa? Jenengan? Apa bojone? Ya terserah. Oh. Cinta ya cinta. Tapi nggak usah berlebihan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang lain seperlunya. Gak usah apa? Berlebihan. Nah, orang Jawa mengatakan ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Paham lagi? Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Ya cinta, tapi nggak usah nopo berlebihan. Kecuali cinta kepada siapa? Allah. Kecuali cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita punya barang, HP, apalagi motor, apalagi manuk. Ya Allah. Gak usah berlebihan. Ya. Ada orang punya burung merpati juara. Ditawar biru. Berapa? Lupa saya, beritanya sudah lama. Berapa ratus juta kalau nggak salah. Nggak dilepas. Nah, nggak mati kepada kayak ngapa? Ngajoke gue lu. Ingat gelombang cinta? Hah? Bayangkan. Gelombang cinta mau dibeli sekian juta. Enggak. Nunggu regane mundak maning. Malah ambrol. Gue keluban. Apalagi? Akik. Ya. Batu sekang klawing. Wah. Regane larang banget. Ditawar sekian puluh juta. Enggak. Nunggu apa? Munggah maning. Siki? Siapa sih golet watu? Ya. Jangan terlalu terikat dengan apa? Dunia. Dan kita harus siap untuk beradaptasi. Karena perubahan tadi sebuah apa? Keniscayaan. Ada sehat, ada apa? Sakit. Ada saatnya rezeki lancar, ada saatnya apa? Seret. Butuh siap. Ya. Rumah tangga, ada saatnya akur, ada saatnya tukaran. Sering apa nih? Tukaran apa akur? Ya. Fisik kita pun juga sama. Tubuh kita sama. Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum. Ayat 54.
Surat apa? Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian wahai manusia dari kondisi lemah. Yaitu saat kita masih bayi. Jadi begitu kita dilahirkan, kita kondisinya lemah. Jangankan lari, lawong, tengkurap aja belum bisa. Beda dengan sapi. Ya, beda dengan apa? Sapi. Baru berapa jam sudah apa? Sudah jalan. Kita setelah berapa? Ya. Manusia diciptakan awalnya kondisinya lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla kondisi lemah itu diubah menjadi apa? Kuat. Kapan itu? Ya remaja, pemuda, dewasa. Mulane nek umur semono kuwi petantang, petenteng. Ya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa." Dan setelah itu Allah akan ubah lagi menjadi lemah. Wa syaibah, dan beruban. Nah, jadi nek wis metu apa? Ubane kuwi kudu emut. Emut apa? Mati. Berarti nek urung ubanen ora emut mati kayak gue. Ya enggak juga. Buktinya yang belum ubanen mati juga banyak. Nah, enggak jaminan. Tapi yang ingin kita garis bawahi dari ayat ini adalah perubahan. Kita harus siap. Ketika kekuatan kita berkurang jauh, siap. Ketika kulit mulai nopo, keriput, siap. Banyak orang yang tidak siap dengan perubahan. Dia pikir kulitnya bakal kenceng terus. Sehingga untuk mempertahankan supaya tidak kelihatan keriput, nopo? Oplas. Operasi plastik. Itu sudah sunnatullah. Karena nggak punya duit, operasi plastik, akhirnya nggak pupur. Pupur esok. Setengah senti loh, sesenti. Jadi ben ora keton apa? Sudahlah. Emang sudah saatnya. Ya. Nggak mau dipanggil nek. Ya. Aja nyeluk nenek loh. Keton tua loh, pancen wis tua. Ya. Nggak mau dipanggil Mbah Huti. Ya. Sudah, memang sudah umurnya. Jenengan bapak-bapak juga sama. Ya. Dipanggil kung, ya wis. Memang sudah nopo? Sudah kung. Ya. Jadi ini prolog sebelum masuk ayat wa idzal biharu sujirat. Apa yang terjadi dengan laut? Ya. Allah berfirman, wa idzal biharu, dan apabila laut sujirat. Dalam bahasa Arab, sujirat memiliki 4 makna. Berapa makna? 4 makna. Yang pertama, bercampur.
Napa? Bercampur. Yang kedua, meluap. Makna yang ketiga, menyala. Dan makna yang keempat, mengering. Berapa makna? 4. Coba diulangi. 1, bercampur. 2, meluap. 3, menyala. 4, mengering. Mana yang dimaksud dari 4 makna tersebut? Jawabannya semuanya dimaksud. Karena laut menjelang terjadinya hari kiamat akan mengalami 4 kondisi tersebut. Dan 4-empatnya itu terwakili dengan 1 kata. Apa tadi? Sujirat. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Kalimatnya pendek, tapi maknanya luas. Kita bahas satu persatu. Apa makna yang pertama? Bercampur. Apa maksudnya bercampur? Para ahli tafsir menyebutkan salah satu makna dari sujirat adalah bercampur. Maksudnya bercampur antara air yang asin dengan yang tawar. Karena lautan, ya, kumpulan air di muka bumi, itu kan nggak cuma laut saja. Ada nopo? Sungai, ada apa lagi? Danau, ada apa lagi? Rawa. Apa yang terjadi nanti menjelang hari kiamat? Antara yang asin dengan yang tawar nyampur. Kalau sekarang akan apa? Bainahuma barzakhun. Ada apa? Ada batasnya. Dan sebelum adanya teknologi, orang nggak mungkin namanya asin ketemu apa? Tawar mesin apa? Nyampur. Ternyata enggak. Dan itu kelihatan dengan adanya teknologi sekarang apa? Apa sih? Sekarang dur kayak apa sih? Satelit kelihatan itu. Garis gitu. Terpisah antara yang apa? Tawar sama yang asin. Nanti di hari kiamat enggak nyampur. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, apa? Meluap. Begitu nyampur, maka akan terjadi kondisi di mana air laut meluap. Sehingga menutupi seluruh daratan yang ada di muka bumi. Bumi menjadi laut. Berarti hari ini laut tidak meluap karena sama Allah ditahan untuk tidak meluap. Ada tekanan udara yang membuat air itu tidak meluap. Kalaupun pasang tapi nggak sampai nggak sampai meluap. Nanti di hari kiamat tekanan udara itu dihilangkan. Karena gravitasi dan hukum-hukum yang lainnya sudah hilang. Sehingga hukum-hukum tadi itu sudah nggak berlaku lagi. Akhirnya laut yang awalnya tidak meluap jadinya meluap dan menutupi seluruh permukaan bumi. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga,
apa? Menyala. Apanya? Air. Loh, selama ini air itu untuk memadamkan api. Betul? Betul. Nanti di hari kiamat air malah jadi api. Mungkin. Mungkin ya. Bisa dijelaskan secara ilmiah? Bisa? Bisa. Air itu rumus ilmiahnya apa? H2O. H apa? Hidrogen. O, oksigen. Hidrogen dan oksigen itu punya sifat kimia yang berbeda. Kalau hidrogen itu gas yang gampang terbakar, oksigen adalah gas yang mendukung pembakaran. Jadi ketika air dipisahkan menjadi dua unsur ini, yang awalnya unsurnya bersatu, H2O. Kemudian dipisahkan, itu bisa menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk api atau ledakan. Berarti mungkin atau tidak? Mungkin. Dan hal ini sudah dikabarkan 1400 tahun berapa sekarang? 46 tahun yang lalu oleh Al-Quran. Ilmuwan baru menemukan beberapa dekade yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ummi. Ummi itu tidak baca, tidak apa? Tulis. Tapi menyampaikan seperti ini, nggak mungkin dari beliau sendiri, pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan air. Dan yang mengetahui unsur yang ada di dalam air. Oke, berarti apa yang terjadi? Peristiwa yang ketiga? Apinya apa? Apinya. Airnya nyala. Karena nyala, lama-lama kering. Ini peristiwa yang keberapa? Yang keempat. Sehingga saat itu, ketika air laut nyala dan kering, maka yang tersisa adalah daratan. Rata atau naik turun? Rata. Daratan yang rata. Kenapa rata? Karena gunungnya sudah dihancurkan sama Allah. Sehingga terjadilah tempat yang namanya mahsyar. Saat itu bumi rata serata-ratanya. Dan di atas bumi yang rata itu nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas nama badan? Panas nama badan? Panas dari atas atau dari bawah? Hah? Atas bawah. Dari atas Allah mendekatkan apa? Matahari. Dari bawah. Loh tadi barusan dinyalain, masa nggak ada sisa nopo? Panas-panas. Makanya kondisi di mahsyar itu mengerikan. Hanya orang-orang istimewa yang mendapatkan keringanan di hari itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut.
Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinten? 7. Jenengan yang nomor berapa? Tergantung. Ya. Makanya masing-masing dari kita memikirkan apa amalan saya. Kalau jenengan termasuk pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil. Nomor 1 disebutkan oleh Nabi SAW. Al-imamul adilu. Pemimpin yang adil. Berarti masuk surga dengan menjadi pejabat bisa nggih? Bisa mboten? Bisa. Nek adil. Kalau tujuannya hanya untuk mencari kekayaan, nggak peduli halal, haram, aji, mumpung, ya, jangan harap mendapatkan Ustaz, saya bukan pemimpin, bukan pejabat, saya cuma rakyat biasa. Masih ada kesempatan? Masih. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Apa artinya? Jamaah memejid, pengajian memejid, mangan nang masjid, turun nang masjid. Kayak gue. Bukan. Perhatikan baik-baik. Qalbuhu. Apa nih? Hatinya terikat di masjid. Maksudnya kepriwe? Hari-harinya itu merindukan apa? Masjid. Jadi nanti berisya pulang, yang ada di dalam hatinya adalah kapan? Subuh. Subuh pulang. Begitu pulang, merindukan kapan? Zuhur. Begitu seterusnya. Kita sudah kayak gitu atau belum? Isya ya, Bali ya. Subuh azan. Masjid morning. Sholat morning. Dela-dela azan. Apalagi maghrib sampai nopo? Isya. Nembe dela. Esi leyeh. Wis apa? Azan isya mani. Kalau itu ya belum masuk dalam kategori berapa? 7 golongan tadi belum. Jadi hati yang terikat dengan masjid itu bukan artinya 24 jam di masjid. Bukan. Loh, kita punya istri, harus mendidik istri. Punya anak, harus ngajari anak. Punya tanggungan, harus apa? Kerja. Jadi maksudnya itu bukan di masjid terus. Kecuali kapan? Pas itikaf. Itu pun paling berapa hari? Ya semampu nih. Ya, kalau bisa 10 hari terakhir Ramadan. Selain itu, di luar waktu itikaf, yang terikat adalah apa? Hati kita. Maka ketika kita punya amalan dari salah 1 atau salah 2 atau salah 7, Masya Allah. Mungkin atau tidak 7-7-nya? Mungkin. Ya.
Seandainya kita punya amalan salah satu dari 7 itu atau bahkan 7-7-nya, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan keringanan di mahsyar. Walaupun di bawahnya panas, di atasnya panas. Dan itu butuh perjuangan. Dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Wa idzal biharu napa? Sujirat. Perhatikan baik-baik. Ini ada pelajaran buat guru. Nah, ada guru di sini? Kabeh guru. Guru enggak? Anake. Ya. Wa idzal biharu sujirat. Apabila laut di apa tadi? 4 makna ya. Oke. Mana yang lebih familiar buat manusia? Kata laut atau kata sujirat? Mana yang lebih familiar? Laut. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali penjelasan tentang salah satu peristiwa di hari kiamat dengan menyebutkan kalimat yang familiar. Supaya kita punya gambaran awal Allah sedang membahas tentang apa. Setelah kita punya gambaran awal, oh Allah sedang membahas tentang apa? Laut. Kita bisa bayangin. Bisa apa? Bayangin. Laut. Oh ya, laut itu adalah tempat kumpulan apa? Air. Warnanya biru, indah, luas. Begitu kita sudah membayangkan sesuatu yang akan dibahas, baru Allah jelaskan fakta baru tentang hal tersebut. Ini namanya sistematika mengajar. Jadi kalau kita mau menjelaskan sebuah fakta baru, jelaskan terlebih dahulu, sampaikan terlebih dahulu sesuatu yang dipahami oleh murid. Gampangannya kayak gini. Jangan menjelaskan tentang perkalian, pembagian, nek urung paham penambahan. Jadi sebelum ngajarin yang susah-susah, ajarin dulu yang mudah-mudah. Ya. Ajarin konsep dasarnya dulu. Ketika kita akan mengajarkan sebuah ilmu yang belum diketahui oleh murid kita, ajarkan lewat ilmu yang sudah dipahami oleh murid kita. Sehingga nyambung. Kalau kita mengajarkan ilmu seperti itu caranya, insya Allah muridnya gampang mudeng. Dan kalau muridnya gampang mudeng, insya Allah dia akan menikmati pelajaran. Berarti bisa jadi murid tidak menikmati pelajaran gara-gara muridnya. Bisa jadi gara-gara gurunya yang tidak memiliki teknik yang bagus untuk mengajarkan ilmu. Dan Allah di dalam Al-Quran memberikan contoh itu. Jadi kalau mau ngajar itu butuh persiapan. Makanya jenengan jangan protes. Kalau saya ngisi pengajian mesti nggawa kertas. Tapi mulang kertas. Ilmu kan kene udah kertas. Iya, yang urung gutul ngono. Ya. Saya belum sampai situ. Saya tuh pengennya kalau ngajar dipersiapkan dulu. Disusun materine, urutannya kayak kie. Ben mudeng. Supaya gampang dinopo? Dicerna, diterima. Gampang dicerna apa orang gitu? Jeneng sepi. Mudah bisa dipahami? Mudah dipahami? Alhamdulillah. Jadi guru jangan asal ngajar. Ngajar itu harus dipersiapkan.
dapatkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.